Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 15 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Putus Asa No. Putus asa no. Firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kalau berbicara tentang hasil itu adalah urusannya Tuhan. Namun kalau berbicara tentang berusaha adalah urusannya kami. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam doa pembukaan ada kalimat yang saya sampaikan. Kalau berbicara hasil itu urusannya Tuhan. Kalau berbicara usaha dan kerja keras itu adalah urusannya kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rupanya kita masing-masing ada urusannya masing-masing. Tuhan punya urusannya dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan kita punya tanggung jawab urusannya dengan urusan kita sendiri, dan kita bertanggung jawab untuk kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sahabat seperjalanan, urusan hasil adalah urusannya Tuhan. Urusannya usaha adalah urusannya kita. Di dalam Alkitab, dalam Roma 8 ayat 31, apa yang dikatakan di sini? Sebab itu apakah yang akan dapat kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Putus asa no. Sahabat seperjalanan, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau kita berbicara tentang Jack Ma, seorang pebisnis Alibaba yang kaya luar biasa. Sekolah SD, pendidikan gagal 2 kali. Masuk kuliah gagal. Waktu dia mau kerja masuk di Kentucky Fried Chicken, 24 orang yang melamar, 23 diterima, 1 dia ditolak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dan dia ditipu beberapa kali. Namun dia tidak mengalami putus asa. Itu Jack Ma. Dan ada banyak contoh-contoh yang luar biasa. Orang-orang yang tidak pernah putus asa. Kegagalan demi kegagalan yang dilaluinya tidak akan menghancurkan. Namun kegagalan-kegagalan yang dilaluinya justru menjadi kekayaan pengalaman. Untuk menjadi bekal di kemudian hari. Untuk menjadi bekal langkah yang akan dilalui ke depannya. Sewaktu kita melihat dan kemudian mengasihani diri, kemudian menilai diri sebagai orang malang, orang yang tidak diberkati, orang yang memang sial, orang yang gagal melulu di dalam melakukan apapun, maka itulah yang akan menghentikan dan menghancurkan kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, putus asa no. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita kalau sebagai petani, Alkitab mengatakan seorang petani yang bekerja keras. Itu adalah bagian kita. Itu adalah tugas kita. Apapun problem yang kita hadapi, bagi yang sudah berumah tangga, belum berumah tangga, bagi yang sudah punya anak, bagi yang sudah punya cucu, bagi yang berusaha, usaha sendiri, bagi yang bekerja kepada orang lain. Segala sesuatu adalah usaha dan berkat Allah itu akan hadir menyusul. Kapan waktunya? Kadang-kadang itulah misteri yang kita tidak pahami. Mengapa orang lain lebih cepat sukses daripada saya? Itu misteri. Kesuksesan yang lebih cepat itu anugerah. Kesuksesan yang tertunda itu pun juga anugerah. Ada hal-hal baik yang tidak dalam bentuk kesuksesan yang kita dapat. Namun proses pun adalah hal baik dan itu adalah berkat.
Sehingga berkat sahabat seperjalanan tidak hanya bicara hasil, tapi proses yang akan membentuk kita, meningkatkan kapasitas karakter kita, meningkatkan daya tahan kita, meningkatkan daya juang kita, meningkatkan inovasi. Karena belum berhasil, kita terus berusaha inovasi, mencoba dan mencoba. Maka proses perjalanan mencoba berulang kali, lalu mengalami banyak pengalaman sekalipun gagal, maka itu adalah keberhasilan. Maka itu adalah kekayaan. Maka itu akan membuat engkau punya kualitas dan kapasitas lebih tinggi daripada orang yang hidupnya lancar-lancar saja. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, seorang tentara yang diangkat menjadi bintang jenderal bintang 1, bintang 2, dan bintang 3, itu seringkali ditentukan oleh seberapa banyak peperangan atau medan sulit atau perjuangan yang dilaluinya yang menyebabkan dia punya bintang 1, 2, 3, ataupun 4. Sahabat seperjalanan, semakin dia banyak mengalami kesulitan, mengalami banyak peperangan real, mengalami banyak tekanan, bahkan berkali-kali nyawanya terancam untuk kemudian terbunuh, maka bintang itu akan mengikutinya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai bintang 5. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, putus asa no. Tentunya Tuhan sangat paham segala pergumulan kita, kesusahan kita, sangat paham. Tuhan mengerti air matamu. Tuhan juga mengerti berkali-kali engkau ingin berhenti saja mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Bahkan yang lebih parah, sudah Tuhan, aku sudah putus asa. Aku berhenti saja kehidupan ini, berakhir saja kehidupan ini. Aku tidak mau melakukan apapun juga. Seakan-akan apapun yang aku kerjakan berakhir tanpa hasil, berakhir percuma, berakhir tidak mendapatkan apapun juga. Itu pikiran kita. Pikiran kita selalu tidak berhasil, tidak mendapatkan apapun juga, gagal berkali-kali. Maka itu yang kemudian menguasai pikiran di kita, dan pada ujungnya pikiran negatif seperti demikian itu berakhir dengan keputusasaan. Apa yang firman Tuhan katakan, hasil itu urusannya Tuhan, namun usaha adalah urusannya kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab apakah yang dapat akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tuhan bisa memberkati segala jerih payah kita, perjuangan kita, jatuh bangunnya kita di dalam segala aspek. Baik dalam ekonomi, dalam membangun hubungan. Putus asa yang disebabkan karena kita tersakiti, putus asa karena yang disebabkan kita jatuh miskin, putus asa karena kita di PHK, putus asa karena kita disebabkan oleh banyak faktor yang dialami oleh semua sahabat seperjalanan. Maka katakanlah dalam hatimu dan pikiranmu, putus asa no, tidak ada kata putus asa dalam kehidupanku. Karena aku berjalan tidak sendiri, ada Allah yang menyertai, dan firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat yang ke-31. Kita diminta oleh Tuhan seperti petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani untuk bisa mendapatkan panen yang baik, jatuh bangun, kena hama, kena banjir, kena kekeringan, kena tikus, kena segala hal. Dari proses pengalaman itulah membuat dia cerdas, kapasitasnya meningkat, pengalamannya bertambah, sehingga dia terus memperbaiki diri sampai kemudian berhasil dengan perjuangan dan usahanya. Tentu juga dengan berkat Tuhan yang paling utama, yang akan menolong kita dan tidak membiarkan kita berakhir dengan kegagalan. Berapapun banyaknya kegagalan, Tuhan menyediakan kesuksesan, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan kelancaran, dan Tuhan akan menyediakan panen berkat buat kita semua di suatu hari nanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah sahabat seperjalanan untuk tidak berputus asa menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang bertubi-tubi dan seakan tidak pernah selesai. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan agar kami tidak berputus asa. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, katakan dalam hatimu,
putus asa. No, Tuhan memberkati kita semua. Amin.